Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Manajemen Farmasi bersama saya Apoteker Cynthia Ramawati dengan judul Manajemen Pengadaan Farmasi. Ini ada beberapa literatur yang bisa teman-teman baca ya. Ada judul Manajemen Pengelolaan Apotik, Manajemen Obat di Rumah Sakit, kemudian Permenkes tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas maupun Perpres RI tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa atau jasa pemerintah. Baik, pengadaan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan procurement. Tujuan dari pengadaan adalah mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, mutu yang baik, pengiriman barang yang terjamin tepat waktu, proses berjalan dengan lancar dan tidak memerlukan tenaga serta waktu yang berlebihan. Karena jika tenaga dan waktunya berlebihan, otomatis akan berdampak pada biaya. Nah, pengadaan ini dapat dilakukan secara tahunan, bulanan, triwulan, mingguan, ataupun harian, tergantung dari kebutuhan di instalasi farmasi atau di apoteknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHK adalah yang pertama, bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa jika dia berupa bahan baku. Kemudian bahan berbahaya harus disertai material safety data sheet atau MSDS. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar dan expired date-nya minimal 2 tahun kecuali untuk sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai tertentu seperti vaksin, reagensia, dan lain-lain yang memang kadaluarsanya itu pendek. Kriteria atau persyaratan dari pemasok ya atau PBF ya. Yang pertama, memilih izin pedagang besar farmasi PBF industri farmasi. Kemudian bagi PBF ya harus mendapatkan dukungan dari industri farmasi yang memiliki sertifikat CPOB atau cara pembuatan obat yang baik atau CGMP. Sedangkan untuk PBF itu memiliki sertifikat CDOB. Bagi industri farmasi harus memiliki sertifikat CPOB tadi ya. Kemudian PBF atau industri sebagai supplier harus memiliki reputasi yang baik dalam bidang pengadaan obat. Ya, jadi tidak hanya PBF dan industri ini memiliki izin ya, tapi juga harus memiliki reputasi yang baik dalam bidang pengadaan obat. Misalkan tidak pernah terlibat kasus kriminal misalnya. Kemudian pemilik dan atau apoteker penanggung jawab PBF, apoteker penanggung jawab produksi dan quality control yang ada di industri farmasi tidak dalam proses pengadilan atau tindakan yang berkaitan dengan profesi kefarmasian. Kemudian ini adalah pengadaan yang ada di apotek ya. Perencanaan pengadaan sediaan farmasi yang dilakukan pengumpulan data obat-obatan yang akan dipesan. Ini dapat dilihat dari kartu stok ya, sisa stok di kartu stoknya itu ada berapa. Kalau memang sudah mau habis maka bisa dilakukan perencanaan pengadaan. Kemudian bisa juga dari buku defekta ya, biasanya buku defekta ini berupa buku catatan berisi obat-obatan apa yang habis atau obat-obatan apa yang dicari oleh pasien tapi tidak tersedia di apotek karena kosong atau karena memang belum pernah dipesan sama sekali. Atau buku yang berisi daftar obat yang dicari pasien namun apotek belum menyediakan obat tersebut. Ini ya penjelasannya. Nah, buku defekta untuk mencatat barang habis atau persediaan menipis berdasarkan jumlah barang yang tersedia pada bulan-bulan sebelumnya atau memang yang sama sekali belum pernah tersedia di apotek. Nah, pengadaan ya bisa juga berdasarkan analisis Pareto, yaitu daftar barang yang terjual yang memberikan kontribusi terhadap omset. Disusun berurutan berdasarkan nilai jual dari yang tertinggi sampai yang terendah, dan disertai dengan jumlah dan kuantitas barang yang terjual. Pengadaan ini dapat dilakukan melalui yang pertama bisa dengan pembelian, atau yang kedua dengan produksi sediaan farmasi, yang ketiga dengan melalui sumbangan, hibah, atau dropping. Baik, kita bahas mulai dari yang pembelian dulu ya.
Pembelian ini ada berbagai macam, ada pembelian terbatas, terencana, spekulasi, konsinyasi, dan just in time. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pembelian terbatas atau hand-to-mouth buying. Ini merupakan pembelian atau pemesanan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu yang pendek, misalnya 1 minggu. Pembelian ini dilakukan jika yang pertama modalnya terbatas, expired date-nya cepat, untuk obat-obat tertentu ya. Kemudian yang ketiga, PBF berada tidak jauh dari apotik, misal berada dalam suatu kota atau wilayah sehingga lead time atau waktu tunggunya itu cepat dan selalu siap melayani kebutuhan obat sehingga obat dapat segera dikirim. Misal kita tulis SP-nya hari ini, kita kirim hari ini ya SP-nya ke PBF, hari itu juga langsung dikirim barangnya oleh PBF. Nah, yang kedua, pembelian terencana. Pembelian atau pemesanan dalam jumlah yang direncanakan untuk waktu tertentu. Biasanya, pembelian terencana ini dilakukan dengan pertimbangan yang pertama, mempunyai pelanggan tetap untuk obat-obat tertentu yang kita sediakan, ya. Biasanya obat-obatan untuk penyakit-penyakit kronis. Kemudian, apalagi kalau di apoteknya itu ada praktik dokternya, gitu ya. Kemudian yang kedua, barang laku atau fast moving. Kita sudah bisa prediksi 1 bulan itu lakunya berapa box misalnya. Kemudian mempertimbangkan waktu atau musim tertentu. Atau misalkan pada saat ini biasanya yang banyak terjadi itu karena musim hujan, banyak terjadi misalkan penyakit diare misalnya. Kemudian jarak apotek jauh dari PBF atau misalkan PBF tempat kita pesan produk tersebut ada di luar kota sehingga lead time-nya panjang. Atau yang kelima, PBF ini berkunjung tidak setiap hari dan pengirimannya juga tidak setiap hari. Misalkan hari ini kita kirim SP-nya, barangnya baru dikirim beberapa hari kemudian. Cara pembelian ini erat hubungannya dengan pengendalian persediaan barang, yaitu dengan kartu stok, dan sesuai dengan kebutuhan per itemnya. Kemudian yang ketiga adalah pembelian spekulasi. Ini dilakukan dalam jumlah pembeliannya dalam jumlah yang lebih besar dari kebutuhan untuk mengantisipasi akan adanya yang pertama, kenaikan harga dalam waktu dekat, atau karena ada diskon atau bonus untuk pembelian dalam jumlah besar. Nah, namun harus dipertimbangkan ya, kecepatan aliran barang karena bisa jadi apotek rugi karena harus membeli dalam jumlah besar dan penumpukan barang, terutama jika barang yang diskon itu adalah barang-barang yang slow moving atau yang mendekati kadaluarsa. Kita harus bisa mempertimbangkan ya, jangan sampai maunya untung dengan diskon yang besar malah rugi karena ternyata obatnya slow moving atau mendekati kadaluarsa. Dan juga dipertimbangkan ya biaya yang kita butuhkan ya, karena tentunya kita harus menyiapkan biaya yang besar untuk bisa mengantisipasi ini. Apotek bisa untung jika barang tersebut ya, barang-barang yang dibeli secara spekulasi ini adalah barang-barang yang fast moving atau yang cepat laku atau yang perputarannya sangat bagus ya. Yang keempat adalah pembelian konsinyasi. Pemilik barang atau PBF misalnya itu menitipkan barang kepada apotek, sistemnya menitipkan ya. Jadi apoteknya itu hanya membayar barang yang terjual saja. Jika tidak laku dalam jangka waktu tertentu, misalkan 1 bulan ya, yang telah disepakati, maka barang dapat dikembalikan atau dapat diperpanjang masa konsinyasinya. Biasanya itu pada produk-produk baru ya, atau makanan seperti madu misalnya ya. Jadi madunya itu dikonsinyasikan ya. Misalkan hari ini dicatat ya konsinyasinya ada 5 botol madu gitu ya. Nanti sebulan kemudian dia akan datang lagi untuk menghitung berapa sisa stok madu dari bulan lalu, misalkan sisa 1 biji, maka ada 4 yang terjual. Nah, 4 itulah yang dibayarkan oleh apotek. Nah, yang sisa 1 ini terserah mau dikembalikan atau mau diperpanjang masa konsinyasinya. Nanti ditambah lagi dengan barang yang baru gitu. Nah, yang kelima adalah pembelian just in time atau tepat waktu. Pengadaan dengan jumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Dilakukan saat obat dibutuhkan dan obat yang tersedia dalam jumlah yang terbatas. Digunakan untuk obat-obat yang jarang dipakai, jarang diresepkan, harganya mahal, atau waktu kadaluarsanya pendek. Tujuannya untuk mengurangi pemborosan. Jadi dipesan barangnya itu dibeli kalau ada yang pesan saja misalnya.
Nah, pengadaan yang kedua tadi ya dapat dilakukan melalui produksi sediaan farmasi. Ini biasanya dilakukan pada instalasi farmasi yang ada di rumah sakit ya. Yang pertama biasanya pada sediaan farmasi yang tidak ada di pasaran. Sediaan farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri, sediaan farmasi dengan formulasi khusus, sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil atau prepacking, sediaan farmasi untuk penelitian, dan sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan atau harus dibuat baru atau recenter paratus ya. Misalkan yang ada itu yang tersedia ini misalkan yang dosisnya yang kadarnya kadar yang tinggi, sedangkan kita butuhnya yang kadar rendah, maka kita bisa melakukan pengenceran dari produk yang ada, seperti itu contohnya ya. Sediaan yang dibuat di rumah sakit harus memenuhi persyaratan mutu dan terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit tersebut. Jadi penggunaannya hanya untuk di rumah sakit tersebut saja. Nah, kemudian pengadaan yang ketiga tadi bisa melalui sumbangan atau dropping atau hibah. Nah, instalasi farmasi biasanya harus melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap penerimaan dan penggunaan sediaan farmasi Alkes dan BMHP yang berupa sumbangan, dropping, atau hibah. Harus disertai dokumen administrasi yang lengkap dan jelas. Biasanya sumbangan, dropping, atau hibah ini dari pemerintah biasanya atau dari lembaga-lembaga. Harus sesuai dengan kebutuhan pasien yang ada di rumah sakit dan dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit untuk mengembalikan atau menolak sumbangan, dropping, atau hibah sediaan farmasi Alkes dan BMHP yang tidak bermanfaat bagi kepentingan pasien di rumah sakit. Kemudian untuk rumah sakit pemerintah, pembelian sediaan farmasi Alkes dan BMHP harus sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Baik, ini adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama, istilahnya adalah pelelangan umum. Ini metode pemilihan penyediaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang memenuhi syarat. Yang kedua ada namanya pelelangan terbatas. Ini metode pemilihan penyediaan barang atau pekerjaan konstruksi atau dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Kemudian yang ketiga ada pelelangan sederhana. Ini metode pemilihan penyediaan barang atau jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 5 miliar rupiah. Kemudian ada penunjukan langsung. Ini metode pemilihan penyediaan barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang atau jasa. Kemudian ada pengadaan langsung, pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui pelelangan atau seleksi atau dengan melakukan penunjukan secara langsung ke misalnya ke PBF, PBFA misalkan yang ditunjuk atau PBFB misalkan, atau PTA, PTB dan seterusnya. Kemudian ada pengadaan secara elektronik atau disebut dengan e-procurement, pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian ada e-tendering, ini tata cara pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada istilahnya adalah e-katalog, sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa pemerintah. Kemudian ada istilahnya e-purchasing. Ini tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem e-katalog ini tadi. Gitu ya, pembayarannya atau pembeliannya ini melalui e-purchasing. Nah, ini adalah contoh surat pesanan ya. Jangan lupa ada nama apoteknya, alamat, nomor telepon jika ada, kemudian nama apotekernya siapa, SIPA, SIA, judulnya, surat pesanan, alamatnya, kotanya mana, tanggal, kepada PBF siapa, kemudian nomor berapa, nomor 1 misalkan, paracetamol 500 mg, tablet, jumlahnya misalkan yang dalam kurung yang isinya 100 tablet misalkan ya, jumlahnya misalkan 5 box,
harganya, kalau misalkan kalian tahu harganya, tulis harganya, kalau nggak ada silahkan dicoret. Kemudian keterangannya apa misalkan di sini. Nah, tinggal tanda tangan apotekernya ya. Kemudian jangan lupa stempel apotek. Ketika kita sudah melakukan pengadaan ya dengan cara pembelian ke PBF ya menggunakan surat pesanan yang sudah dibuat tadi. Kemudian surat pesanan itu kita kirim ke PBF, PBF kemudian memproses surat pesanan kita. Kemudian barang yang kita pesan disiapkan oleh PBF, kemudian PBF akan mengirimkan barang yang kita pesan tadi ya ke apotek. Biasanya mengirimkan barangnya itu bersamaan dengan faktur pembeliannya atau faktur penjualannya ya. Terkadang juga PBF itu dia menampilkan fotokopi SP yang sudah pernah kita kirimkan ya. Nah, kemudian ketika barang itu sampai di apotek kita, maka kita harus melakukan ketika kita menerima barang tersebut, kita harus melakukan pengecekan barang ya. Kita harus melakukan pengecekan ya. Yang pertama, pengecekan kesesuaian antara barang dengan surat pesanan yang sudah kita buat ya. Meliputi apakah nama barang yang kita pesan itu sudah sama, kekuatannya itu sudah sama, bentuk sediaannya itu sudah benar gitu ya. Jumlah, termasuk jumlah dan kemasannya. Misalkan yang kita pesan adalah paracetamol 500 mg sediaan tablet ya, dengan jumlah misalkan dengan jumlah 5 box gitu misalnya, dengan kemasan box 5 box misalnya. Jangan sampai nanti yang datang adalah paracetamol botol misalnya. Atau yang kita pesan adalah amoxicillin 250 mg per 5 ml sirup gitu ya. Kita pesannya 10 botol misalkan, jangan sampai nanti yang datang adalah yang kekuatannya 125 mg gitu ya. Jadi harus kita lihat yang kita pesan di SP-nya itu apa, kemudian yang datang itu apa. Setelah itu jika sudah sama ya, kita lihat antara kesesuaian barang yang datang dengan faktur pembeliannya ya. Ini yang paling penting ya, faktur pembeliannya. Kita lihat ya apakah nama PBF-nya itu benar ya, kita mesannya itu di SP itu dengan PBF tersebut gitu ya, apakah betul kita pesan di PBF tersebut. Kemudian kalian perhatikan juga nama dan alamat apotek, apakah nama dan alamat apotek itu benar tertuju kepada kita. Jangan sampai ternyata PBF-nya salah kirim barang gitu ya. Kemudian sama dengan yang sebelumnya tadi ya, dengan yang SP tadi, kita lihat nama barangnya apakah sudah benar, kekuatannya, bentuk sediaan, jumlah, kemasannya, nomor batch ya, itu juga penting. Kemudian tanggal expired date-nya ya, jangan sampai nanti expired date-nya itu sudah mendekati kadaluarsa. Itu kan kalau misalkan barang-barangnya fast moving mungkin enak ya, bisa langsung laku terjual. Tapi kalau barang-barangnya slow moving itu nanti akan merugikan kita kalau sampai barangnya tidak laku ya. Oke, kalau nomor batch ini kaitannya nanti harus sama ya. Semua ini harus sama antara barang dengan faktur. Kenapa? Karena nanti salah satu PBF itu mendapatkan sertifikat CDOB adalah karena adanya kesesuaian antara barang yang dikeluarkan dengan fakturnya ya. Nah, kaitannya dengan nomor batch ya, misalkan ada barang-barang yang di recall atau ditarik gitu ya, entah ditarik oleh industri farmasi, entah ditarik oleh BPOM, entah ditarik oleh PBF sendiri dengan alasan-alasan tertentu, misalkan ada kekeliruan, kesalahan, atau ada sesuatu yang berbahaya dari produk tersebut, misalkan alasan-alasannya di recall ya. Nah, biasanya nanti di situ akan tertera barang yang di recall adalah produk X dengan nomor batch sekian. Nah, kalian harus lihat apakah kalian punya barang X tersebut gitu ya. Kalau punya, kalian lihat nomor batch-nya. Apakah kalian punya dengan nomor batch tersebut? Kalau ternyata di apotek atau instalasi farmasi kalian punya barang X dengan nomor batch yang di recall, maka kalian wajib untuk mempersiapkan barang tersebut untuk nanti ditarik. Entah ditariknya diambilnya oleh PBF atau oleh BPOM. Biasanya sih oleh PBF-nya ya. Nah, namun ketika proses penarikan tadi, bukan hanya barangnya saja yang kalian siapkan, tapi juga dengan faktur pembelian atau faktur penjualannya ya. Karena nanti akan disamakan ya, oh barangnya bener nih nomor batch sekian, produk X gitu ya, di fakturnya juga sama gitu. Produk X dengan nomor batch sekian. Nanti
ketika PBF-nya itu datang ke apotek kalian untuk menarik atau merecall barang tersebut, dia akan melihat, oh benar nih, kamu punya produk X dengan nomor batch sekian dan itu benar dibeli dari PBF saya misalnya. Kalau misalkan kamu tadi di awal kalian tadi tidak menyamakan antara barang dengan nomor batch, misalkan di barangnya nomor batch-nya adalah nomor batch yang ditarik ya, tapi tadi sebelumnya waktu kalian penerimaan tuh kalian tidak memperhatikan nomor batch-nya, ternyata nomor batch-nya berbeda gitu ya. Kalian tidak akan bisa mengklaim untuk menarik atau mengembalikan produk tersebut ke PBF. Karena apa? Karena nggak sama antara nomor batch yang di barang dengan nomor batch yang ada di faktur gitu ya. Nanti PBF-nya akan bilang, loh nomor batch yang kamu pesan dulu di saya itu bukan nomor batch yang ditarik gitu. Jadi makanya penting ya kalian juga memperhatikan nomor batch gitu. Kemudian dilihat juga tanggal jatuh tempo jika kalian membayarnya dengan kredit ya. Apakah jatuh temponya 7 hari, 14, 28, 30, 40 hari dan seterusnya. Itu tergantung dari PBF-nya ngasih kalian kreditnya berapa hari itu. Kemudian dilihat juga jumlah pembayarannya jika kalian membayarnya tunai. Jadi begitu barangnya datang, kalian langsung bayar tunai ya. Dilihat apakah benar jumlahnya gitu ya. Jangan sampai nanti salah. Kaitannya nanti kalau sampai ada ketidaksesuaian gitu ya antara barang dengan SP dan faktur, itu bisa menyebabkan kerugian pada apotek. Contohnya ketika tadi nomor batch-nya tidak sama ya. Kemudian juga misalkan ternyata barang ternyata yang kalian pesan di SP itu 4 box misalnya. Ternyata yang datang 2 box gitu ya. Yang di faktur yang dituliskan misalkan 4 box. Misalkan mungkin saja PBF-nya lupa ngirim, salah gitu ya, salah dalam menghitung jumlahnya gitu misalkan. Itu kalian harus teliti gitu ya. Benar nggak sama jumlahnya? Kalau misalkan kalian nggak teliti, kalian langsung terima saja gitu ya, tanpa mengecek jumlahnya, maka nanti kan tentunya yang kalian bayar sejumlah 4 box kan, tapi ternyata yang datang hanya 2 box, maka nanti akan terjadi selisih barang ketika nanti kalian melakukan stock of name gitu. Tentunya kalian akan rugi sebanyak 2 box itu, padahal sebenarnya barangnya bukan hilang, tapi memang salah saat penerimaan barang ya. Jadi itu ya, kalian harus benar-benar memperhatikan kesesuaian barang dengan barang yang datang dengan SP maupun faktur pembeliannya ketika barang yang kalian adakan atau ketika barang yang kalian beli itu sudah datang ke apotek kalian atau saat penerimaan. Seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komen Google Classroom ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.